Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah Yun Ce meninggalkan istana utama istana mendalam bulan baru, sosok berpakaian seputih salju, yang secantik dewi, perlahan memasuki istana. Qin Wuyu masih berada di aula utama dan belum pergi. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana menangani masalah antara Yun Ce dan Sekte Xiao. Ketika dia melihat wanita itu masuk, dia awalnya terkejut. Selanjutnya, kepala istana bulan baru memegang otoritas paling besar, tiba-tiba menunjukkan wajah hormat. Dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan cepat maju ke depan hingga dia berada dalam jarak 3 langkah dari wanita itu, dan berbicara sambil membungkuk, "Yang mulia." Jika salah satu tetua di istana mendalam New Moon melihat Qin Wuyu tiba-tiba menunjukkan sikap hormat terhadap seorang gadis, kejutan yang dihasilkan pasti akan membuat rahang mereka ternganga. Wanita itu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kepala istana Qin, tentang Yun Ce, bagaimana menurutmu?" Qin Wuyu memikirkan kata-kata ini dan dengan hati-hati berkata, untuk secara berturut-turut mengalahkan lawan yang melampaui dirinya dalam beberapa level dan bahkan seseorang yang melampauinya hampir di seluruh ranah, saat berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Jenis bakat ini, yang belum pernah saya lihat sebelumnya sepanjang hidup saya. Jika dia dilahirkan di sekte besar, saat ini, dia mungkin sudah terkenal di bawah langit. Prestasinya di masa depan, pasti tidak terbatas. Pikiranku juga sama. Namun hari ini, dia mengundang masalah besar. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dalam waktu 3 jam, Sekte Xiao akan datang ke rumah kami. Pada saat itu, saya berharap kepala istana Qin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi mereka dan menyelamatkan nyawa Yun Ce. Kata wanita itu dengan lembut. Ini, Qin Wuyu sedikit membeku sejenak, mungkinkah Yang Mulia memilihnya? Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan lemah, dan dengan ringan menghela nafas. Beberapa tahun terakhir ini, aku telah mencari di 7 istana yang mendalam tetapi masih belum dapat menemukan kandidat yang sesuai dengan keinginanku, namun Yun Ce ini, telah mencerahkan mataku. Memang, meskipun Yun Ce menunjukkan bakat yang mengejutkan, dia baru berusia 16 tahun. Selain itu, dia hanya berada di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Waktu yang tersisa antara sekarang dan peristiwa akbar itu hanya 2 tahun. Bakatnya saat ini di New Moon City dapat dianggap sebagai yang terbaik, tetapi jika dibandingkan dengan monster-monster itu, perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika dibandingkan dengan murid terbaik Blue Wind Mendalam Palace, dia cukup jauh. Kata Qin Wuyu bingung. Wanita itu dengan tenang menjawab, itu karena, dengan kekuatan seorang tingkat pertama di alam mendalam yang baru lahir dan dalam kondisi lemah, dia melumpuhkan lawan yang hampir memasuki alam mendalam sejati dalam satu gerakan. Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh jenius terkemuka lainnya yang pernah saya temui. Poin ini saja sudah cukup. Meskipun kekuatannya saat ini masih sangat lemah, ketika dia melumpuhkan Xiao Luocheng, aku punya firasat, setelah 2 tahun, dia pasti bisa mencapai ketinggian yang akan mengejutkan siapapun. Ketika dia berbicara di sini, dia tersenyum, "Kamu tahu, hal paling menakutkan di dunia ini, adalah intuisi seorang wanita." Qin Wuyu sedikit merenung, menundukkan kepalanya, dan kemudian dengan hormat berkata, "Saya mengerti. Karena itu adalah keinginan Yang Mulia, saya akan mempertahankan hidupnya dengan kemampuan terbaik saya, kultivasinya di dalam istana, saya juga akan memberinya kenyamanan terbesar. Hanya saja, tentang latar belakangnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia adalah saudara ipar Xia Yuanba, sama seperti Xia Yuanba, dan berasal dari Floating Cloud City, sebuah kota kecil di timur. Terlahir sebagai klan Xiao, klan kecil, dan tidak pernah meninggalkan kota awan terapung sebelum usia 16 tahun.
Setengah tahun yang lalu, dia diketahui bukan keturunan klan Xiao dan diusir. Dia saat ini sendirian. Untuk mencari tempat tinggal, ia menemukan Si Kong Han, yang merupakan teman lama kakeknya, dan kemudian menjadi anggota Istana Mendalam Bulan Baru. Hidupnya sangat sederhana dan bersih. Semua ini sudah dikonfirmasi oleh Si Kong Han dan Xia Yuanba. Baru saja, saya sudah mengirim orang untuk segera menuju ke kota awan terapung untuk menyelidikinya, tapi 9 dari 10, itu akan mengungkapkan hal yang sama. Si Kong Han tidak akan berbohong padaku. Sejauh Xia Yuanba, wanita itu terkikik, apakah dia berbohong atau tidak, kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas. Namun, saya hanya untuk sementara memilih dia, saya akan terus tinggal di Istana Mendalam Bulan Baru untuk jangka waktu tertentu dan mendekatinya sebanyak mungkin. Pada akhirnya, jika dia mengecewakan saya akan memilih orang lain. Kepala Istana Qin, selama periode waktu berikutnya, saya harus menyerahkannya kepada Anda. Meskipun hanya sekte luar Xiao, mereka masih akan sangat sulit untuk dihadapi. Hehe, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Saya sudah berurusan dengan 10 atau lebih orang dari sekte utama Xiao, jadi apa yang harus saya takuti dari sekte luar kecil? Hanya, tidak diketahui bagaimana Yun Ce ini bisa memiliki sikap dan temperamen seperti itu. Dia jelas hanya seorang anak kecil, tapi kelihayannya sangat menakutkan. Hampir semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, semuanya memiliki tujuan yang pasti. Baru saja ketika saya berbicara dengannya, dia jelas berdiri di depan saya, tetapi saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Dari awal hingga akhir, ekspresinya setenang mayat. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Bahkan Fen Juechen yang tanpa emosi, Istana Mendalam Blue Wind nomor 1 di peringkat mendalam surgawi, tidak memberiku perasaan seperti itu. Saya merasa tidak mungkin mengendalikan orang ini sepenuhnya, lupakan apakah dia dapat mencapai harapan yang mulia atau tidak, hanya meyakinkan dia untuk melayani yang mulia, seharusnya sangat sulit. Yang mulia harus tahu bahwa, ketika dia memasuki Istana Mendalam New Moon, dia sama sekali tidak punya keinginan untuk melayani keluarga kekaisaran. Oh! Sehubungan dengan evaluasi Qin Wuyu, wajah wanita itu menunjukkan keheranan untuk waktu yang lama. Selanjutnya, dia sedikit tertawa, yakinlah kepala Istana Qin. Mengenai masalah ini, saya pribadi akan menanganinya. Saya percaya pada pandangan ke depan dan penilaian saya sendiri, dan terlebih lagi, pada kemampuan saya sendiri. Gunung Bulan Selatan dengan anggun menjulang tinggi di pinggiran selatan kota Bulan Baru dan merupakan tempat di mana sekte luar sekte Xiao berada. Keseluruhan Gunung Bulan Selatan semuanya milik sekte Xiao. Di belakang Gunung Bulan Selatan terdapat hutan yang terus membentang sepanjang 150 km, itu juga merupakan tanah sekte Xiao. Meskipun hutan ini tidak terlalu besar, namun memiliki vegetasi yang sangat tinggi dan subur. Akibatnya, hutan tersebut tertutup kegelapan sepanjang tahun, dan disebut hutan gelap oleh penduduk kota Bulan Baru. Hutan gelap adalah rumah bagi binatang buas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu sering digunakan oleh sekte Xiao sebagai tempat pelatihan mereka dan setiap tahun, jumlah korban tewas murid sekte Xiao berjumlah ribuan. Saat itu sudah senja dan tirai malam baru saja turun, namun semburan teriakan mendesak benar-benar memecah kesunyian sekte cabang Xiao ini. Keluar dari jalan, cepat menyingkir, tuan muda sekte terluka parah. Cepat beritahu master sekte dan orang-orang di balai pengobatan. Dengan cepat, Xiao Zaihe secara pribadi menggendong Xiao Luocheng saat dia bergegas melewati gerbang utama sekte seperti orang gila, langsung menuju balai pengobatan. Beberapa orang di belakangnya juga memiliki wajah penuh keringat dan raut wajah ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Xiao Zaihe,
para anggota sekte menyingkir dengan cepat, termasuk di antara mereka adalah beberapa yang berlomba untuk memberi tahu Master Sekte Xiao Tianan. Tidak lama kemudian, Xiao Tianan dan dua tetua dari Balai Pengobatan buru-buru bergegas. Begitu dia melihat Xiao Tianan, Xiao Zaihe berlutut dan berkata dengan suara sedih, "Master Sekte. Cepat, cepat selamatkan Tuan Muda. Dia menderita luka berat, bahkan meridian dan pembuluh darahnya yang dalam terluka." Saat melihat Xiao Luocheng yang berlumuran darah di punggung Xiao Zaihe, Xiao Tianan dan kedua tetua secara bersamaan menjadi pucat karena ketakutan. Xiao Tianan dengan cepat berlari ke depan dan tangannya meraih pergelangan tangan kanan Xiao Luocheng. Saat dia menyentuh pergelangan tangannya, dia menarik tangannya seperti kilat saat wajah tegarnya menjadi sangat buas dalam sekejap. Dia meraih kerah Xiao Zaihe, dan dengan kepala penuh amarah singa, dia meraung, "Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini?" "Istana Mendalam Bulan Baru," kata Xiao Zaihe dengan suara gemetar. Tuan Muda dan murid Istana Mendalam Bulan Baru sedang bertukar petunjuk, dan diserang dengan kejam oleh lawan Tuan Muda. Bulan Baru, Istana yang Mendalam. Mata Xiao Tianan terbuka lebar tanpa berkedip. Sampah. Di antara murid-murid sampah dari Istana Mendalam Bulan Baru, siapa di antara mereka yang mungkin memiliki kemampuan untuk menyakiti Luocheng? Master Sekte, tenang dulu. Sepertinya Tuan Muda telah terluka parah. Pertama-tama kita harus segera mengirimnya ke Balai Pengobatan. Kedua tetua di belakangnya buru-buru menyatakan. "Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Setengah bagian atas meridian di tubuh Luocheng hampir semuanya telah terputus, vena mendalam hancur dan hampir lumpuh, dengan semua energi mendalam yang dipupuknya bocor. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang?" Xiao Tianan meraung. "Apa?" Kedua tetua itu segera menjadi pucat. "Kalian berdua, cepat kirim Luocheng ke Balai Pengobatan. Setelahnya, segera minta dokter terbaik kota. Zaihe, Anda harus segera memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana tepatnya hal ini bisa terjadi?" Setelah Yun Ce kembali ke tempat tinggalnya, dia duduk tegak di atas tempat tidur dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk perlahan memulihkan energi yang sangat besar yang telah habis. Ketika dia akhirnya membuka matanya, energinya yang dalam juga pulih kurang dari setengahnya. Meski demikian, seluruh tubuhnya masih merasakan rasa lelah dan rasa sakit yang menusuk. "Fiuh, akhirnya pulih sedikit." Yun Ce menggerakkan tubuhnya dan kemudian menghela nafas panjang, "Tapi, rasa sakit di tubuhku ini. Ini adalah akibat dari penggunaan jiwa jahat secara paksa." Jasmine dengan dingin menjawab, "Baguslah kamu hanya menggunakannya selama seperempat jam, kalau tidak, tubuhmu tidak hanya sakit saat ini, tapi malah dagingnya pecah dan meridiannya putus. Yakinlah, tubuhku sendirilah yang paling aku pahami. Ketika saya tidak bisa mengatasinya, saya akan berhenti secara alami," kata Yun Ce dengan wajah percaya diri. Kemudian dia menghela nafas lagi dan berbicara. "Tetapi jiwa jahat ini hanyalah seni mendalam dewa jahat dari alam pertama, namun secara tak terduga ini menakutkan. Itu benar-benar memungkinkan saya untuk menang sepenuhnya melawan seseorang di tingkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir." Sifat seni rahasia dewa jahat, tepatnya, mengamuk. Jiwa jahat alam pertama, dapat membuat energi mendalam Anda langsung meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Burning Heart alam kedua, dapat membuat energi mendalam Anda meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Api penyucian alam ketiga, dapat meningkatkannya 4 hingga 5 kali lipat. Surga gemuruh alam keempat, dapat meningkatkannya 5 hingga 6 kali lipat. Hades alam kelima, dapat meningkatkannya 6 hingga 7 kali lipat. Jadi, menakutkan. Kata-kata Jasmine membuat mata Yun Ce terbuka lebar. Dia secara pribadi telah mengalami jiwa jahat alam pertama, perasaan seperti itu ketika energinya yang dalam tiba-tiba meningkat secara eksplosif,
membuat darahnya sedikit mendidih ketika dia mengingat sensasi itu. Jika dia tidak memiliki jiwa jahat, dia tidak mungkin mengalahkan Tai Hengjun dan Lu Zanan. Selain itu, Yun Ce bukannya belum pernah mendengar tentang kekuatan semacam ini, yang bisa secara instan meningkatkan kekuatannya dengan margin sebesar itu, tapi biasanya juga harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hanya dalam krisis atau situasi tanpa harapan, seseorang akan menggunakan seni mendalam yang luar biasa ini, karena setelah eksekusinya, seseorang harus menghadapi penurunan kekuatan yang sangat besar, begitu besar sehingga dapat menghabiskan sebagian besar umurnya sebagai efek samping yang kejam. Selain itu, dan jiwa jahat ini, hanyalah alam pertama. Jika dia mencapai alam kedua, Burning Heart, bahkan jika dia tidak menggunakan Sin King Moon Falling Star, dia masih bisa dengan mudah melumpuhkan Xiao Luocheng. Jika seseorang mampu membuka ranah ketiga, ranah keempat atau kelima, hasilnya tidak mungkin dibayangkan. Mungkin pada saat itu, bahkan jika seseorang telah mencapai alam mendalam roh di mana setiap tingkat mewakili perbedaan kekuatan yang sangat besar, seseorang mungkin bisa mengalahkan lawan yang berada di depan dalam seluruh alam mendalam. Lalu kapan aku bisa sepenuhnya mengendalikan jiwa jahat? Jam berapa saya bisa mengakses Burning Heart? Yun Ce bertanya dengan penuh semangat. Setelah tingkat ke-6 dari alam mendalam yang baru lahir, jiwa jahat dapat digunakan dengan bebas. Sedangkan untuk Burning Heart, kami harus menunggu sampai Anda masuk ke alam mendalam roh untuk kemungkinan itu. Kata Jasmine dengan lembut. Pada saat ini, terdengar suara ledakan datang dari luar. Setelah itu, sebuah suara yang bisa mengguncang langit dengan marah meraung dari kejauhan. Serahkan Yun Ce sekarang juga. Kalau tidak, aku akan meratakan istana mendalam bulan baru malam ini. Saat dia mendengar suara yang datang dari jauh, Yun Ce memusatkan pandangannya dan melompat turun dari tempat tidur. Tangannya menyentuh dagunya saat dia menurunkan alisnya. Apa yang seharusnya terjadi, pada akhirnya akan terjadi. Meskipun Qin Wuyu telah memberitahunya bahwa melindungi murid adalah kewajiban kepala istana, dengan kepribadian Yun Ce, tentu saja tidak mungkin dia akan bergantung pada Qin Wuyu tanpa syarat. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Qin Wuyu akan sepenuhnya menghancurkan semua kepura-puraan keramahan dengan sekte cabang Xiao yang memiliki pengaruh paling besar di kota Bulan Baru, hanya untuk seorang murid yang baru saja memasuki istana mendalam Bulan Baru. Dia melindungi Yun Ce hari ini, di hadapan semua orang, sudah bisa dianggap sangat baik hati dan berbakti. Pintu kamarnya dibuka dan Xia Yuanba, yang lengannya dibalut perban, bergegas masuk sambil terengah-engah. Karena organ dalamnya terluka, wajahnya masih berwarna putih pucat. Dia meraih Yun Ce, dan berkata dengan cemas, "Kakak ipar. Cepat lari, itu orang-orang dari Sekte Xiao." Seperti yang diharapkan, mereka tidak peduli dengan janji sebelumnya, untuk tidak mengejar tanggung jawab, dan datang ke sini untuk menangkap Anda. Cepat pergi dari pintu belakang, saya sangat bodoh. Aku seharusnya menyuruhmu pergi tepat setelah jamuan makan berakhir. Yuanba, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Itu Sekte Xiao oke. Kakak ipar memang kuat, tapi mustahil bagimu untuk memprovokasi Sekte Xiao dan lolos begitu saja. Jika kamu mendarat di tangan mereka, maka tangan dan kaki Xia Yuanba gemetar karena kecemasan. Dengan kulit yang benar-benar merah, dia meraih tangan Yun Ce dan terus menariknya keluar. Jika mereka ada di sini untuk menangkapku, maka mereka pasti tidak akan membiarkanku lolos dengan mudah. Jika ada orang di gerbang depan, maka pintu keluar belakang dan pintu samping juga harus dijaga. Mungkin, mereka bahkan mengirim orang untuk menjaga gerbang kota Bulan Baru. Jika saya melarikan diri dari pintu belakang sekarang, saya akan langsung jatuh ke tangan mereka. Xia Yuanba langsung menjadi tercengang. Dia dengan paksa menggaruk kulit kepalanya, dan dengan cemas berputar-putar,
lalu apa yang harus kita lakukan? Yunce menepuk pundaknya dan malah menghiburnya, Yuanba, jangan khawatir. Kepala istana Qin kami yang baru diangkat bukanlah karakter yang sederhana, dia pasti bisa menghalangi mereka. Bahkan jika dia tidak bisa, saya juga punya banyak metode untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Ah, benar-benar. Mata Xia Yuanba membelalak dan tampak sedikit lega. Bantu aku melihat situasi gerbang depan, ingatlah untuk berhati-hati. Jika mereka mulai berkelahi, pastikan bersembunyi sejauh mungkin. Saat itu malam hari, namun bagian depan pintu masuk utama New Moon mendalam Palace terang benderang. Suasananya mencekam dan bergemuruh seperti pertikaian sebelum duel. Xiao Tianan secara pribadi tiba bersama Xiao Zaihe, dan lebih dari 100 murid juga mengikuti di belakangnya. Kemarahan dan niat membunuh mereka mengalir deras. Gerbang utama New Moon mendalam Palace telah hancur dan tersebar berkeping-keping di tanah. Murid-murid istana mendalam bulan baru yang menjaga pintu semuanya dahi mereka dipenuhi keringat, mereka berdiri di sana dengan gemetar, dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat bertemu dengan murid sekte Xiao, mereka biasanya secara otomatis menundukkan kepala. Malam ini, Master Sekte dari cabang Sekte Xiao benar-benar datang secara langsung, dan hati mereka hampir melonjak karena keterkejutan. Qin Wuyu akhirnya tiba bersama para tetua dan murid dan dengan tegas berbicara dari kejauhan, siapa itu? Berani bersikap tak sopan di istana mendalam bulan baru. Xiao Tianan dari Sekte Xiao. Anda adalah kepala istana yang baru diangkat di istana mendalam bulan baru, Qin Wuyu. Xiao Tianan berbicara dengan ekspresi gelap. Dia awalnya berpikir bahwa mengidentifikasi dirinya akan cukup untuk mengejutkan kepala istana yang baru diangkat ini. Namun, yang mengecewakannya adalah setelah mendengar namanya, kepala istana yang baru diangkat ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya tetapi malah mulai tertawa. Jadi, Anda adalah Master Sekte cabang Sekte Xiao saat ini. Sore ini, saya mendengar putra Anda menyebutkan bahwa tubuh Anda sakit, dan Anda tidak nyaman untuk keluar. Sebenarnya aku ingin berkunjung besok, tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Hah? Ekspresi Xiao Tianan tiba-tiba menjadi gelap, kamu benar-benar berani menyebut nama anakku. Kepala Istana Qin, saya ingin melihat bagaimana Anda akan memperhitungkan masalah hari ini. Perhitungan. Perhitungkan untuk apa? Qin Wuyu juga mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Sekte Xiao masuk ke istana bulan baru kami di malam hari tanpa alasan, menghancurkan gerbang istana mendalam kami, dan bahkan mengaku ingin meratakan istana mendalamku. Saat meminta pertanggungjawaban atas apapun, Anda, Xiao Tianan seharusnya memberi kami penjelasan. Masuk di malam hari tanpa alasan. Xiao Tianan tertawa keras dan berbicara dengan nada kasar, setengah bulan yang lalu, saya telah mendengar bahwa kepala istana Qin berasal dari kota kekaisaran Blue Wind dengan status terhormat dan memiliki watak yang baik dan jujur. Namun, jika dilihat sekarang, Anda hanyalah orang yang melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab ketika mengacaukan yang benar dan yang salah. Murid istanamu melukai putraku Xiao Luocheng dengan parah karena kedengkian, mematahkan meridian dan pembuluh darah dalam putraku, dan dengan demikian menghancurkannya seumur hidup. Kebencian semacam ini tidak dapat dibalas bahkan jika Yunce diretas menjadi ribuan, atau bahkan 10.000, potongan daging cincang. Oh, kamu sedang membicarakan masalah ini. Ekspresi Qin Wuyu berubah seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya, dan kemudian berkata dengan nada bingung, saya secara pribadi ada di sana ketika masalah ini terjadi, dan dengan jelas melihatnya terjadi. Jangan bilang padaku, apakah masalah ini adalah penyebab kemarahan Sekte Master Xiao? Haha, kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Sebelum murid istanaku Yunce dan putramu Xiao Luocheng memulai pertarungan, mereka telah membuat perjanjian satu sama lain,
bahwa tidak peduli siapa yang ceroboh dan terluka parah, mereka tidak akan menyalahkan pihak lain sedikit pun. Perjanjian ini dapat dibuktikan oleh ratusan orang yang hadir, setiap orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mendengarnya dengan telinga sendiri. Bahkan termasuk orang di belakang Anda, terlebih lagi dia mengetahuinya dengan jelas. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, apa maksud kunjungan dan pengaduan Anda? Jangan bilang kalau sekte Xiaomu yang bermartabat dan berusia ribuan tahun sebenarnya punya kebiasaan kurang ajar dengan tidak menepati janji. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda akan melibatkan sekte utama Xiao, membiarkannya dikritik dan dihina? Setiap kata dalam pernyataan Qin Wuyu diucapkan dengan jelas dan benar. Xiao Tianan mengerutkan alisnya, berbalik, dan berkata dengan suara rendah, "Zaihe, apa yang terjadi?" Xiao Zaihe menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, "Sebelum Tuan Muda Sekte bertarung dengan Yun Ce, mereka memang menyetujui perjanjian ini, dan bahkan membuat semua orang yang hadir membuktikannya, tapi, tidak perlu berkata apa-apa lagi." Xiao Tianan mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Kebencian karena melumpuhkan anakku, bagaimana bisa dihapuskan hanya dengan perjanjian yang tidak masuk akal? Bahkan jika aku, Xiao Tianan harus menanggung nama tercela yang berbahaya dan menghina seumur hidupku, aku pasti akan tetap membalas dendam Luo Cheng. Qin Wuyu, serahkan Yun Ce sekarang juga. Jangan paksa aku masuk dan tangkap dia secara pribadi. Pada saat itu, aku khawatir seluruh istana mendalam bulan baru milikmu akan mengalami kekacauan yang sangat besar sehingga bahkan ayam dan anjing pun tidak akan dibiarkan tersisa. Karena Master Sekte Xiao yang bermartabat bahkan membuang wajahnya, maka aku juga tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saat suara Qin Wuyu memudar, keseluruhan jubahnya tiba-tiba berkibar tanpa kehadiran angin, dan terangkat tinggi. "Jika kamu ingin mengambil murid istana mendalamku, maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu." Pada abad yang lalu, istana mendalam bulan baru selalu ditekan secara ketat oleh 7 sekte besar. Semua kepala istana di masa lalu akan melangkah dengan hati-hati agar mereka tidak menyinggung Master Sekte cabang Xiao ketika bertemu. Namun, kepala istana yang baru diangkat, Qin Wuyu, tidak hanya tidak menyerah sedikit pun saat berbicara, tetapi juga akan berbenturan serius dengannya. Hal ini sebenarnya menyebabkan Xiao Tianan sangat tercengang untuk beberapa saat, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Kepala istana Qin benar-benar memiliki integritas yang tajam, untuk benar-benar mengabaikan keamanan seluruh istana mendalam bulan baru, untuk seorang murid belaka yang baru saja memasuki istana mendalam. Haha, meskipun dia baru bergabung dengan istana mendalamku selama 1 hari, dia tetaplah murid istanaku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi muridku sendiri, dengan wajah apa aku harus menyebut diriku sebagai kepala istana dari istana yang mendalam ini?" Qin Wuyu dengan tegas menjawab, "Bagus. Saya sebenarnya ingin melihat seberapa mampu Anda melindungi murid Anda itu." Jubah di tubuh Xiao Tianan juga berkibar dengan kencang. Medan energi yang sangat besar tiba-tiba meledak, dan langsung memecah tanah di bawah kakinya. Energi yang sangat besar itu seperti jaring yang menutupi langit, dan menyelimuti Qin Wuyu dan beberapa tetua di belakangnya. Dengan teriakan rendah, Qin Wuyu secara horizontal mendorong telapak tangan kanannya keluar, dan energi mendalam Xian Tianan bertabrakan dengannya di ruang di antara mereka. Dengan suara keras, awan pasir dan debu beterbangan. Sebuah kawah besar yang menakutkan sedalam 7 atau 8 meter muncul antara Xiao Tianan dan Qin Wuyu. Emosi di dalam wakil kepala istana dan hati setiap tetua sangat rumit. Kedatangan Xiao Sekte sudah diduga, tetapi melihat bahwa Qin Wuyu tiba-tiba mulai bertarung melawan Master Sekte Xiao sekarang, mereka semua menjadi khawatir di dalam hati mereka.
Yunce memang membiarkan istana mendalam bulan baru bermandikan kemuliaan hari ini. Dapat dikatakan bahwa hari ini adalah hari di mana istana mendalam bulan baru berdiri sebagai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bakat luar biasa yang ia perlihatkan juga jarang terjadi di abad ini di istana mendalam bulan baru. Namun, faktanya dia telah melumpuhkan Xiao Luocheng, dan bencana macam apa itu? Jika New Moon mendalam Palace ingin melindunginya, maka perlu untuk menjadi musuh sekte Xiao. Apakah ini benar-benar layak dilakukan? Karena kemungkinan akibat dari tindakan ini adalah seluruh istana mendalam bulan baru akan mengalami bencana besar. Melihat bahwa Qin Wuyu sebenarnya sangat ingin melindungi Yunce, mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa bersyukur atau khawatir. Dalam persilangan tinju antara dua pembangkit tenaga listrik, satu gerakan sudah cukup untuk mengukur kedalaman lawan. Ekspresi khawatir muncul di wajah Xiao Tianan untuk pertama kalinya. Karena dari ronde sebelumnya, dia secara mengejutkan menyadari bahwa kekuatan Qin Wuyu ini, sebenarnya tidak berada di bawahnya. Sepanjang jalan, Xiao Zaihe telah memberitahunya bahwa kekuatan Qin Wuyu mungkin berada di atas tingkat kelima alam mendalam bumi. Dia awalnya tidak mempercayainya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Xiao Tianan tidak terus menyerang, dan berbicara dengan suara mendung, sebagai seorang praktisi yang sangat kuat di tingkatan selanjutnya dari alam mendalam bumi, kamu bisa menjadi master sekte dimanapun di benua ini, namun kamu sebenarnya datang ke istana mendalam bulan baru ini untuk melayani sebagai kepala istana yang tidak penting. Tidak peduli di mana saya berada, atau posisi apa yang saya miliki, selama itu untuk keluarga kekaisaran, Qin ini akan merasa sangat tersanjung dan tidak akan mengeluh. Karena saya sekarang adalah kepala istana bulan baru yang mendalam, Qin ini secara alami akan memenuhi kewajiban saya. Untuk melindungi para murid, adalah tugas yang melebihi tugas paling mendasar. Qin Wuyu dengan tegas menjawab, Master Sekte Xiao, silakan pergi saja. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan memenuhi keinginanmu, kamu juga akan menghitamkan nama Sekte Xiao. Adapun kesepakatan antara putramu dan Yunce, ada ratusan saksi. Ekspresi Xiao Tianan kembali tenggelam. Setelah dia merasakan kekuatan Qin Wuyu, dia tahu bahwa tidak mungkin dia melakukan apa yang dia suka malam ini. Dia datang dengan tergesa-gesa, dan hanya membawa sekitar 100 murid normal. Dia berpikir bahwa jika dia secara pribadi datang, tidak mungkin kepala istana mendalam bulan baru tidak akan dengan patuh menyerahkan seorang murid. Di luar dugaan, kepala istana yang baru dilantik ini benar-benar berbeda dengan kepala istana sebelumnya. Ketika berhadapan dengan sekte Xiao-nya, dia masih tidak takut sedikit pun, dan bahkan kekuatannya yang dalam tidak kalah dengannya. Xiao Tianan mencibir, jika aku bisa membalaskan dendam putraku, aku, Xiao Tianan, tidak takut memikul keburukan. Dengan kepala istana Qin di sini malam ini, saya memang hanya bisa pergi tanpa hasil. Tapi besok, kamu harus melihat apakah aku punya nyali untuk meratakan istana mendalam bulan barumu. Ratakan istana mendalam bulan baru. Qin Wuyu dengan dingin mendengus, kamu punya banyak keberanian. Istana mendalam bulan baru ini didirikan oleh keluarga kekaisaran. Apakah kamu mencoba memberontak? Pemberontak? Hahaha. Aku, Xiao Tianan memang tidak berani. Jika kamu hanya melukai putraku dengan parah, bahkan jika aku lebih marah, aku tidak akan berani meratakan istana mendalam bulan baru. Namun, putraku Luocheng bukan sekadar tuan muda sekte cabang sekte Xiao. Ekspresi Xiao Tianan menjadi sangat cemberut, saat ini, tidak ada rasa takut untuk memberitahumu hal ini lagi. Alasan mengapa bakat bawaan anakku luar biasa adalah karena dia telah mengambil pelet surgawi yang dianugerahkan kepada kami oleh sekte Xiao. Harta karun tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh sekte cabangku saja,
tapi putraku Luo Cheng adalah cucu ipar yang ditunjuk dari Tetua Agung Sekte Obat Sekte Utama. Pernikahan itu dijodohkan 4 tahun lalu, dan pelet kilin surgawi kemudian dianugerahkan. Pesta pertunangan baru diadakan setengah tahun yang lalu. Dan pernikahannya dijadwalkan akan dilangsungkan setengah tahun lagi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Tianan, ekspresi Qin Wuyu yang tetap setenang air, tiba-tiba berubah drastis. Para tetua dan murid di belakangnya juga mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Jauh dari sana, tubuh lembut Lan Sueruo yang bersandar di sudut bergetar ketika ekspresi ngeri yang sama muncul di wajahnya. Melumpuhkan tuan muda dari sekte cabang sekte Xiao dan melumpuhkan cucu ipar dari tetua sekte utama sekte Xiao, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Salah satunya adalah masalah besar, yang lainnya adalah bencana besar.